Baiklah. Mari kita mulai pelajarannya. Yang bertugas harap disiapkan. Berdiri. Bersiap. Beri salam. Selamat pagi anak-anak. Sambil Bapak absen, silakan tembak sesuka hati. Isogai, hadir. Maaf karena berisik, tolong jawab yang kencang ya. Hadir. Okajima, hadir. Okuda, Hadir. Kataoka, Hadir. Kayano, Hadir. Kanzaki. Hadir. Oke, gak ada yang telat ya. Bagus sekali. Bapak senang banget. Cepet banget. Ditembak sekelas juga nggak mempan ya? Kami ini pembunuh. Dan targetnya guru kamu. Sayang sekali, hari ini nggak ada yang kena. Kalian terlalu fokus ke jumlah jadi abai sama skill individu. Tatapan mata, bidikan senjata, dan gerakan jari kalian, semuanya mudah sekali ditebak. Yuk lebih kreatif yuk. Kalau enggak, kalian nggak bisa bunuh Bapak yang secepat Mach 20. Tapi ya, Bapak beneran menghindarin semuanya. Lagian kan, ini cuma peluru bibi. Kalau kena bapak, juga paling nggak berasa. Yaudah, coba sini pistolnya. Bapak udah bilang kan, peluru ini memang nggak mempan sama kalian. Tapi ini peluru anti Pak Guru buatan pemerintah. Kalau kena, sel Bapak akan terpotong kayak begini. Tapi nggak lama langsung pulih lagi sih. Terus, bahaya kalau kena mata kalian. Jadi nggak boleh nembak di ruangan selain buat bunuh Bapak ya. Semoga sebelum lulus, kalian bisa bunuh Bapak. Nah, rapikan senjata kalian. Kita mulai pelajarannya. Kelas 3E di SMP Kunogi Gaoka adalah kelas pembunuhan. Bel pun berbunyi, memulai pelajaran. Nah, jawab pertanyaan ini. Isogai, Baik, di antara kalimat yang Bapak tunjuk, mana yang beda? yang tentakel biru. Tepat sekali. Who di tentakel biru adalah kata ganti penghubung. Kata ganti penghubung mengubah Nagisa. kata sebelumnya. Kalimat who is standing Padahal over masih there siang, di sini tapi merujuk bulan pada sabitnya boy kelihatan. Atau anak laki-laki. Secara umum, Kok kami bisa terjebak dalam kondisi ini ya? untuk si subjek. Jadi kalian bisa Saat masuk kelas menggunakan 3, kalimat who ini terjadi sebagai 2 penghubung pada kasus kalimat-kalimat yang luar akan biasa. kalian gunakan ke depannya. Yang pertama,
adalah kejadian bulan meledak sampai jadi bulan sabit permanen. Mohon maaf atas gangguan ya. Berikut berita terbaru. Kami baru saja dapat kabar bahwa sekitar 70% bagian bulan hancur. Saya ulangi, apa kita hanya bisa melihat bulan sabit selamanya? Lalu, yang kedua adalah ini. Halo semuanya. Aku pelaku yang menghancurkan bulan. Hah? Rencana tahun depan juga mau ngancurin bumi. Karena sekarang aku wali kelas kalian. Salam kenal ya. Bercandanya pakai otak dong. Itu yang dipikirin anak sekelas. Bapak Karasuma dari Kementerian Pertahanan. Mulai sekarang, semua yang Bapak sampaikan adalah rahasia negara. Langsung saja ke intinya. Bapak ingin kalian membunuh monster ini. Jadi, dia ini alien yang mau menginvasi bumi kah? Nggak sopan. Aku lahir dan besar di bumi. Oh, di bumi. Bapak tidak bisa jelaskan semua detailnya, tapi yang dia bilang itu benar. Makhluk ini yang menghancurin bulan, dan Maret tahun depan, dia akan ngancurin bumi. Yang tahu soal ini cuma para pemimpin dunia. Kalau berita makhluk ini tersebar, seluruh dunia pasti panik. Sebelum itu terjadi, kita harus membunuhnya diam-diam. Jadi ini, misi pembunuhan. Tapi makhluk ini sangat cepat. Bukannya terbunuh, dia malah ngerapiin alisku. Dengan rapi. Dia makhluk super yang mampu membuat bulan sabit permanen. Kecepatan maksimumnya Mach 20. Artinya, kalau dia serius melarikan diri, kita gak bisa ngelakuin apa-apa buat nyegat dia. Ya, tapi itu nggak asik kan? Jadi aku bersepakat sama pemerintah. Aku nggak sudi dibunuh sih. Tapi aku mau ngajar di kelas 3E SMP Kunugi Gaoka. Lah, kenapa? Kami gak tahu apa tujuannya. Tapi kami harus setuju. Dengan syarat dia gak boleh melukai murid-murid yang ada di sini. Alasannya ada dua. Kami bisa mengawasi dia tiap hari pas dia datang ngajar. Selain itu, kalian ber-30 punya kesempatan membunuh dari jarak dekat. Nakamura, Bapak sudah bilang kan pembunuhan gak boleh ganggu pelajaran. Iya, maaf. Sana, berdiri di belakang sampai kelas selesai. Kenapa monster ini mau mengajar kami? Kenapa kami harus ngebunuh dia? Pertanyaan itu langsung hilang setelah mendengar. Hadiahnya 10 miliar yen. Itu jumlah yang pantas. Karena kalau dia mati, itu artinya kalian menyelamatkan bumi. Dan untungnya, dia meremehkan kalian semua. Lihat, kalau ada garis hijau, berarti dia ngeremehin kalian. Kulit apaan tuh? Ya iyalah, pemerintah aja nggak bisa, apalagi kalian. Pas mereka ngirim jet tempur baru aja. Aku malah bersihin jet dari udara. Ngapain sih bersih-bersih mulu? Dengan keuntungan ini, kalian harus mencari celah dari pertahanannya. Meski aman untuk manusia, senjata ini bisa melukai dia. Rahasiakan dari teman maupun keluarga kalian. Gak ada waktu lagi. Kalau bumi hancur, gak ada tempat buat kabur. Ya, jadi begitulah. Nah, anak-anak, nikmati hidup kalian selama setahun ini. Waktu kami hanya 1 tahun. Kalau nggak bisa membunuhnya sampai saat itu, bumi akan hancur. Oh, waktunya istirahat ya? Bapak ke Tiongkok dulu ya, mau makan tahu mapo. Kalau ada yang mau membunuh, telepon saja Bapak ya. Dengan kecepatan Mach 20, mungkin 10 menit lagi dia sampai di Sichuan. Pantesan gak ada rudal yang bisa jatuhin dia. Tahu nggak sih, si gurita itu terbang sambil ngoreksi ujian kita. Hah, serius?
Dia bahkan nambahin gambar-gambar. Tapi ya, dia ngajarnya enak tahu. Iya, asli. Nilai MTK ku bisa bagus berkat diajarin sepulang sekolah. Ya, tapi kita ini kan cuma kelas E. Berusaha pun gak ada gunanya. Benar. Dia mungkin gurita super dan target kami. Tapi entah kenapa dia ngajar kayak guru biasa. Seolah kami ini adalah murid normal terlepas soal membunuh. Tapi anak-anak kelas E memang sedikit berbeda. Hei Nagisa, Oh, ikut sini sebentar. Kami mau bahas rencana pembunuhan. Muka gurita itu warnanya berubah sesuai moodnya kan? Kemarin aku minta kamu amatin. Sudah belum? sudah sih. Pas percaya diri, kita sudah tahu kan muncul garis hijau. Pas ada yang salah jawab, jadi ungu tua. Kalau benar, jadi oranye muda. Yang menarik itu habis makan siang. Aku nggak peduli soal itu. Aku punya rencana. Pas dia nunjukin wajah lengahnya, kamu yang bunuh dia. Aku, tapi Nggak usah tapi-tapian. Kita ini kelas E. Di sekolah ini, kelas kita itu tempat orang-orang gagal dan tersingkir. Mereka menyebutnya kelas N. Setiap hari kita diasingkan di atas gunung dan didiskriminasi seolah kita sampah. Pecundang kayak kita nggak mungkin punya kesempatan lagi buat dapetin 10 miliar yen. Kita harus merangkak naik dari keadaan terpuruk ini. Meskipun dengan cara apapun. Jangan gagal loh ya, Nagisa. Katanya si Nagisa masuk kelas E. Wah, tamat udah riwayatnya. Aku hapus lengkapnya. Juga deh, nanti dikira selevel lagi. Bapak kembali. selamat datang, Pak. Loh kok Bapak bawa rudal? Oh, ini oleh-oleh. Pasukan bela diri Jepang tadi nyerang Bapak. Berat ya, jadi target semua orang. Enggak juga. Ini bukti kalau mereka mengakui kekuatan Bapak. Nah, ayo mulai pelajaran kelima. Iya. Pak Guru pasti nggak ngerti. Karena jadi target pembunuhan banyak orang, itu artinya semua orang mengakui kekuatannya. Makhluk kayak gitu nggak bakal ngerti. Apa rasanya nggak dipeduliin atau dianggap nggak ada sama orang lain. Gara-gara kamu, citraku jadi hancur tau gak? Tapi untungnya sih, aku gak bakal lihat kamu lagi. Mungkin bisa aku bunuh. Toh, Pak Guru juga gak bisa melihat sosokku. Nah, selanjutnya, buat puisi pendek sesuai tema ini. Bagian terakhirnya harus ditutup sebuah tentakel. Ditutup sebuah tentakel. Betul? Kalau sudah selesai, silahkan kumpulkan. Nilainya tergantung tata bahasa dan seindah apa peletakan tentakelnya. Contohnya, di tengah badai salju yang mengundang bunga mekar, tumbuhlah sebuah tentakel. Harus banget nih bikin kayak gitu. Yang sudah selesai boleh pulang. Susah tahu nyari idenya. Aduh, duh. Masa nggak kepikiran sih ngelihat benda licin ini? Bocah licin, berisik. Pak, aku mau tanya. Oh, mau nanya apa, Kayano? Aneh sih baru nanya sekarang. Tapi nama Bapak siapa ya? Nanti susah bedain sama guru lain. Nama Bapak ya? Benar juga. Dia belum bilang.
Kayaknya Bapak nggak punya nama deh. Kalau gitu kalian saja yang ngasih nama Bapak. Beneran nih? Sekarang fokus dulu aja sama tugas kalian. Baik. Nah, Bapak istirahat dulu ya sebentar. Oh, sudah selesai, Nagisa. Setelah makan siang saat kami mengantuk, kadang wajahnya berubah jadi warna pink. Dia juga agak lambat ngejawab Kayano tadi. Mungkin itulah saat Pak Guru paling mudah diserang. Kami, para pecundang ini selalu mikir, kami harus buktiin kalau kami bisa ke orang tua, teman, dan guru kami. Pasti bisa kalau dicoba. Bapak sudah bilang kan, lebih kreatif. Kami harus buktiin dengan cara apapun. Bapak sudah bilang kan, lebih kreatif. Kami harus buktiin dengan cara apapun. Mantap! Nagisa! Mamam tuh! Terasaka, kamu ngapain, ha? Pasti nggak nyangka ada bom bunuh diri. Hei, kamu ngasih apa ke Nagisa? Hah? Cuma granat mainan kok. Tapi dalamnya aku isi bubuk mesiu yang bakal nembakin 300 peluru anti Pak Guru dengan cepat. Nggak bakal ngebunuh manusia kok. Pengobatannya nanti pakai uang. Oh. Loh kok nggak luka sama sekali loh. Terus ini selaput apa? Katanya nyamuk. Sebenarnya Bapak, sebulan sekali ganti kulit. Dan kulit lama Bapak melindungi Nagisa. Ini kartu as Bapak yang bisa dipakai sebulan sekali. Terasaka, Yoshida, Muramatsu. Kami nggak perlu melihat warna wajahnya. Hitam legam. Dia marah besar. Yang merencanain ini, kalian bertiga kan? Bukan, ini idenya Nagisa. Papa nama rumah kita. Kesepakatan Bapak dengan pemerintah adalah nggak boleh melukai kalian. Tapi, kalau kalian mencoba membunuh kayak gitu lagi, mungkin Bapak akan melukai orang lain. Keluarga, teman kalian. Enggak, Bapak akan melenyapkan semua manusia selain kalian. Cukup 5 detik. Dan kami paham, kami gak bisa lari kemanapun. Kalau memang mau kabur, kami harus membunuhnya. Apa-apaan sih? Dasar makhluk keselin. Tiba-tiba muncul terus bilang mau gancurin bumi. Apa salahnya ngebunuh makhluk kotor pakai cara kotor juga? Cara kotor? Enggak kok. Ide kalian malah bagus banget loh. Terutama Nagisa. 100 buat kamu karena mendekat dengan natural. Kamu 2 kali nyerang celah Bapak. Tapi, kalian gak peduli sama Nagisa. Nagisa juga gak menghargai dirinya. Murid kayak gitu gak pantas ngebunuh orang. Mari membunuh dengan senyuman dan rasa bangga. Kalian ini pembunuh berbakat yang punya kemampuan besar. Itu saran dari Bapak sebagai target kalian. Kadang ngamuk dengan kecepatan Mach 20, kadang muji dengan tentakelnya. Metode belajar yang gak biasa ini membuatku senang. Karena guru aneh ini mengakui keberadaan kami.
bersedia meluangkan waktumu. Tolong bimbing anak-anak itu. Tentakel yang indah. Dengan tangan ini, kamu pasti bisa jadi guru yang hebat. Nah, coba Bapak tanya Nagisa. Bapak ini nggak sudi dibunuh. Bapak akan nikmatin waktu sampai Maret baru ngancurin bumi. Kalau nggak mau itu terjadi, kalian harus... Oh, kami nggak pernah membunuh orang. Dan masih banyak hal yang belum kami lakukan. Tapi menurutku, guru ini rela dibunuh sama kami. Kami akan berusaha bunuh Bapak sebelum bumi hancur. Kalau gitu coba dong. Yang berhasil boleh langsung pulang. Kira gampang apa? Mana bisa lah, Pak. Kami ini pembunuh. Dan targetnya guru kami. Ditembak sekarang pun. Paling kami bakal dibersihin kayak gitu. Gak bisa pulang. Guru yang nggak bisa dibunuh. Nggak bisa dibunuh. Koro. Oh, gimana kalau Pak Koro? Pak Koro, Nyunyu? kami dan Pak Koro berada di kelas pembunuhan. Bel masuk pun akan berbunyi besok. Hello shooting star, hello shooting star again. 待っていたよ、夢を見るあの子はずっとここにいるの。あの日のまま。まだ光って。Puisi Jepang ada dua tipe, haiku dan tanka. Haiku ada 17 suku kata dan tanka 31 suku kata. Nagisa yang punya referensi musim itu haiku. Episode selanjutnya, Momen Baseball. Amerika isinya berita bulan mulu, padahal aku mau baca yang lebih seru. Biasanya sebelum masuk, Pak Guru nyantai dulu di belakang sekolah. Setelah dia ke Hawaii buat beli koran sama minuman. Persis info dari kamu. Makasih ya, Nagisa. Semangat ya, Sugino. Siap. Uang itu akan jadi milikku. Kami ini pembunuh. Dan targetnya guru kami. Selamat pagi anak-anak. Nah, jawab salam Bapak dengan keras. Selamat pagi, Pak Koro. Kamu masukin peluru anti Pak Guru ke dalam bola bisbol ya? Bagus juga ide kamu. Soalnya bola ini gas berisik senapan. Tapi bolanya lama banget. Bapak jadi bosan. Kalau disentuh langsung kan bisa merusak kulit Bapak. Nah, jadi Bapak tadi ke gudang sebentar buat ngambil sarung tangan. Semoga sebelum lulus, kalian bisa bunuh Bapak. Ayo, sudah waktunya belajar nih. Iya. Sial. Ternyata bolaku juga nggak mempan ya. Sugino.
の証明月を見上げ高まるさあさあさあさあさあとさあやりきってないからやりきれないやりきってないからやりきれない現状打破を小さな声でやがて絶叫したくなるああやりきってないからやりきれないやりきってないからやりきれないどうせというのは簡単だけど今はあがいてみたいんだ君と弾けてみたいんだされど青春は未来へ行こうさささ青春さささNah, Guru kami ini menghancurkan 70% bagian bulan. Dan katanya juga akan menghancurkan bumi Maret tahun depan. Entah karena apa, makhluk ini malah meminta buat jadi wali kelas kami. Kementerian Pertahanan ngasih kami sebuah misi untuk membunuh Pak Guru sebelum Maret tahun depan. Dan hadiahnya 10 miliar yen. Hei, Nagisa, katanya tadi pagi Sugino gagal ya? Terus sejak itu, dia kelihatan murung. Padahal nggak usah murung begitu. Toh belum ada yang berhasil juga. Guru yang nggak bisa dibunuh. Kami memanggilnya Pak Koro. Oh, huh? Suk. Guru yang nggak bisa dibunuh. Kami memanggilnya Pak Koro. Oh, huh? Sugaya! Oh, lumayan, tapi wajah Bapak lebih tegas begini, tahu? Dari mananya? Baik, anak-anak, hari ini Bapak ada perlu, jadi duluan ya. Ada perlu. Betul, ada pertandingan olahraga di New York. Langsung cabut doi. Apa-apaan sih dia? Andai saja, sekali-sekali Pak Guru bawain oleh-oleh buat kita. Aneh nggak sih dikasih oleh-oleh sama target kita? Kalau makanan nggak apa-apa kan? Kan nggak ada sisanya. Kamu realistis tapi aneh. Memangnya apa oleh-oleh New York? Alkohol kali. Mana bisa diminum? Tuh, kalau cemilan pasti enak. Atau cewek bule, pasti asik. Ya kan? Oh, Pak Karasuma. Gimana? Kalian dapat petunjuk buat ngebunuh dia? Petunjuk? Ya, mau gimana? Kami ini kan kelas E. Ini mustahil tahu, Pak Karasuma. Dia cepat banget sih. Mana bisa membunuh makhluk berkecepatan Mach 20? Benar. Pasukan manapun nggak bisa. Iya kan? Tapi cuma kalian yang punya kesempatan. Eh? Entah karena apa, dia bersikeras buat jadi guru kalian.